Baik. Selamat sore, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu meluangkan waktu dalam acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Perkenalkan, Bapak dan Ibu, saya Yusuf yang akan memandu acara pada kesempatan kali ini. Nah, Pojok Pintar Manajemen adalah sebuah forum diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen sebagai bentuk kontribusi nyata dalam hal belajar dari mana saja. Awalnya, diskusi online ini dilakukan untuk mendorong individu dan perusahaan agar tetap berkarya di tengah keterbatasan akibat COVID-19 saat diberlakukan PPKM. Namun, karena antusiasme khalayak tetap tinggi, maka pojok pintar manajemen terus digelar untuk kita, para manusia pembelajar. Nah, pojok pintar manajemen kali ini mengangkat tema yaitu Unlocking Potential, strategi rekrutmen dan seleksi untuk menemukan talenta bintang. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya untuk memperkenalkan beberapa produk PPM Manajemen yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu sekalian. Yang pertama kita ada program pengembangan eksekutif, ada program pelatihan sertifikasi, ada pembelajaran Inggria, ada riset dan konsultasi, ada asesmen SDM, serta ada sekolah tinggi manajemen. Selama melaksanakan kegiatan Pojok Pintar Manajemen, diharapkan Bapak dan Ibu dapat mengikuti aturan main Pojok Pintar Manajemen demi kenyamanan bersama. Yang pertama adalah selama pemaparan materi, semua partisipan akan di-mute. Dan pada sesi tanya jawab, akan dibuka ketika moderator mempersilahkan. Jika ingin bertanya, silakan untuk raise hand dengan cara klik participants, lalu klik raise hand pada aplikasi Zoom Bapak dan Ibu sekalian. Moderator akan menyebutkan penanya sesuai dengan urutan raise hand, dan dalam mengikuti diskusi, partisipan diharapkan memiliki prinsip positif dan juga kolaboratif. Partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan acara ke depannya. Adapun materi pembicara akan didapat setelah Bapak dan Ibu mengisi feedback. Baik, Bapak dan Ibu, sampailah kita di acara inti Pojok Pintar Manajemen hari ini. Sudah hadir di tengah kita semua dua pembicara yang hebat di kita ini. Yang pertama kita tampilkan Ibu Gita Aditya Bahri. Beliau merupakan manajer pengembangan materi dan alat tes dan memiliki banyak pengalaman profesional. Dari mulai menjadi manajer operasional rekrutmen seleksi di 2016 dan hingga sekarang menjadi manajer pengembangan materi dan alat tes. Serta beliau juga mempunyai beberapa sertifikasi seperti Integrated Talent Management Certificate di April 2024, ini baru aja ya Bu berarti. Lalu juga beliau merupakan lulusan Master of Psychology at Maranatha University Bandung pada tahun 2010. Baik, sebelum itu boleh saya sapa dulu Ibu, apa kabar Bu? Halo, kabar baik Mas Yusuf. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan bisa sharing yang terbaik untuk sore ini. Amin. Baik. Baik, kita lanjut ke pembicara kita yang kedua, Bapak Ibu, yang sangat tidak kalah dari pembicara pertama, yaitu ada Ibu Kumala Insiwi Suryo. Beliau merupakan independent HR consultant dan juga telah menjadi staf profesional PPM dari 1986. Wah, saya belum lahir itu, Bu. Sepertinya saya masih ditentukan Tuhan mau lahir apa enggak. Baik, dan hingga sekarang pun dari 2001 beliau sudah menjadi independent HR consultant luar biasa. Sudah 20-30 tahun lebih berkarya gitu ya Bu ya. Dan juga beliau ini memegang sertifikasi beberapa di antaranya yaitu adalah Regional Accredited Kompetensi Profesional serta Regional Professional Consultant dan lain sebagainya, serta beliau juga memiliki eh, degree di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Pertanian, dan juga lulusan STM/PPM pada tahun 1999 ya. Itu saya sebenarnya baru belajar merangkak ya Bu ya. Ibu udah lulus S2 aja. Baik. Baik, saya ingin sapa dulu Ibu Kumala. Bagaimana kabarnya Ibu? Luar biasa. Luar Sehat, biasa. Alhamdulillah.
Tentunya sehat dan senang banget ya Bu bisa ketemu dengan Bapak Ibu sekalian di sore Ya, hari ini ya Bu ya. Baik. ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, itu tadi dua pembicara kita yang luar biasa yang akan sharing nih terkait dengan rekrutmen dan seleksi ya Bu. Nah, kalau gitu langsung saja kita masuk ke pemaparan, yaitu sesi pertama akan disampaikan oleh Ibu Gita Aditya Bahri. Kepada Ibu, kami persilakan. Oke, terima kasih. Oke, Bu Kumala, nanti kita duet di akhir pas satu diskusi ya, Bu ya. Izin, saya Ya, duluan dulu. ya, silakan. Sebentar, saya share screen. Oke, udah aman Mas Yusuf? Aman Bu. Oke. Ya, baik semuanya, selamat sore Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyenangkan sekali bahwa saya kembali hadir di kegiatan Pojok Pintar Manajemen ini, yang mana mungkin dulu di tahun atau 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, pada kesempatan kali ini saya bareng sama Bu Kumala nanti akan sharing mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan pekerjaan sebagai HR, yaitu tentunya dalam bidang rekrutmen dan seleksi, dengan topik Unlocking Potential, Strategi Rekrutmen dan Seleksi untuk Menemukan Talenta Bintang. Nah, rekan-rekan semua dan Bapak Ibu, kalau kita bicara mengenai apa sih rekrutmen dan seleksi, pasti sudah biasa. Tapi mungkin saya mau sharing terlebih dahulu mengenai satu hal yang kemarin-kemarin ini saya terinsight dari rekan saya terkait dengan bonus demografi. Nah, sebenarnya bonus demografi ini apa? Bahwa ini adalah merupakan suatu fenomena yang terbilang cukup langka, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, karena di mana satu sesi akan ada kelompok usia produktif, yaitu sekitar 15 sampai 64 tahun, yang akan mengalami peningkatan secara signifikan jika dibandingkan dengan kelompok usia produktif atau non-produktif lainnya. Nah, bonus demografi ini sendiri sebenarnya satu istilah yang dikembangkan kalau saya browsing, itu adalah oleh ekonom dari Harvard, yaitu David Bloom dan David Canning. Nah, kalau kita bicara mengenai bonus demografi, maka Indonesia pun pasti berpotensi kena. Dan tentunya dengan bonus demografi ini, maka Indonesia akan menghadapi satu perubahan yang cukup signifikan di beberapa tahun ke depan. Nah, menurut data Pusat Statistik terkait dengan pertumbuhan penduduk Indonesia tahun 2023, sebenarnya saat ini berada di angka 1,13%. Nah, pertumbuhan penduduk ini adalah merupakan yang terendah di dalam 8 tahun terakhir. Kalau kita berbicara mengenai usia produktif, bahwa Indonesia nanti diprediksi tahun 2030 itu sekitar 70%, itu akan mengalami puncak bonus demografi. Di sisi lain, bonus demografi ini para ahli ekonom melihatnya sebagai suatu keuntungan ekonomi, di mana akan ada penurunan ketergantungan atau bertambahnya usia produktif, yang mana seperti halnya Jokowi juga menegaskan akan ada pemanfaatan peluang bonus demografi untuk mencapai Indonesia emas. Kenapa? Karena disinilah peluang terjadinya peningkatan produktivitas nasional. Nah, ini luar biasa sebenarnya. Buat Bapak dan Ibu ataupun rekan-rekan semua yang rekruter, sebenarnya bonus demografi ini adalah suatu peluang buat kita bahwa di luar sana banyak yang namanya calon pelamar ataupun kandidat. Kalau kita lanjutkan lagi, Bapak dan Ibu, sebenarnya bonus demografi ini perlu suatu pengelolaan yang cukup baik. Karena kalau kita berbicara keuntungan ekonomis, maka bonus demografi itu sebagai kuncinya untuk pertumbuhan atau potensi pertumbuhan ekonomi, maka ini harus dikelola dengan baik. Tapi kita kenali dulu apa sih itu positif dan negatifnya. Ketika jumlah usia produktif meningkat, maka akan terjadi jumlah tenaga kerja yang melimpah, pastinya. Ketika kita berbicara jumlah tenaga kerja yang melimpah, maka kalau ini dioptimalkan dengan baik, akan berpengaruh pada tingkat produktivitas yang semakin tinggi, memicu pertumbuhan ekonomi dan bangsa, dan secara tidak langsung hal itu akan berpengaruh kepada bagaimana peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. Di sisi lain, momen demografi atau bonus demografi ini kalau tidak dikelola ataupun tidak dipersiapkan dengan baik, maka akan menjadi sebuah tantangan yang serius bagi suatu negara. Jumlah tenaga kerja melimpah
Kalau tidak dikelola dengan baik, maka tingkat pengangguran akan tinggi. Tingkat pengangguran akan tinggi tentu saja 60% dari 70% populasi di satu negara itu usia produktif, pencari kerja, tapi lahan kerjanya terbatas. Maka muncullah pengangguran. Dan seperti halnya hukum sosial di luar sana, ketika angka pengangguran tinggi, maka angka terkait dengan konflik sosial ataupun masalah-masalah sosial juga akan meningkat. Oleh karenanya, bonus demografi ini ternyata tidak selalu memberikan keuntungan, tetapi bisa menjadi ancaman jika tidak dipersiapkan dengan tepat. Nah, dampak dari bonus demografi inilah yang mau kita banyakin di positifnya atau banyakin di negatifnya, tentunya hal tersebut menjadi suatu tantangan bagi pemerintah ataupun negara. Bagaimana sih kiranya negara Indonesia ini akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan kualitas. Kalau kita bicara pengembangan kualitas, maka kita berbicara bagaimana pendidikan, pelatihan, kemudian bagaimana kebijakan terkait dengan pasar tenaga kerja, kemudian di sini terjadi lonjakan, maka bagaimana mengatur populasi dan kesehatan penduduk, dan tentunya tidak terlepas juga bagaimana berkaitan dengan kesejahteraan ataupun tingkat kesehatan. Nah, lalu berikutnya gimana nih dengan kita atau Anda semua yang mungkin di sini hadir, ini adalah mewakili dari perusahaan atau mewakili juga sebagai user ataupun juga sebagai recruiters, versus kita juga semua bisa saja sebagai seorang kandidat nantinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah orang-orang di luar sana yang termasuk dalam usia produktif ini adalah orang-orang yang qualified? Apakah mereka nanti akan fit dengan organisasi kita? Cukup tepatkah mereka? Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, lalu di mana pengaruhnya bonus demografi? Karena ini kan sebenarnya adalah suatu pertanyaan yang selalu pop up di kepala para recruiters. Nah, oleh karenanya, disinilah kenapa kita akan coba bahas atau satu mindset yang perlu kita tempelkan sebagai seorang recruiters, itu adalah how to unlocking potential kandidat. Oke. Nah, slide yang berikutnya ini mungkin lebih kepada apa itu rekrutmen dan seleksi, mungkin ini lebih kepada refreshment aja buat Bapak Ibu dan yang lainnya. Kalau kita berbicara rekrutmen dan seleksi, pasti kita sudah bisa memilah bahwa rekrutmen itu how to attract. Bagaimana menemukan dan menarik minat calon karyawan yang dibutuhkan perusahaan agar melamar menjadi karyawan. Sedangkan kalau proses seleksi dari sejumlah kandidat ini, maka kita menyaringnya dan memilih mana calon karyawan yang dapat diterima di perusahaan. Proses seleksi pasti berkaitan dengan bagaimana kita mencari orangnya dengan menggunakan tesnya atau dengan menggunakan metode apa, dan di luar sana cukup banyak dan beragam. Cuman kalau boleh izin ya Bu Kumala, saya nyuplik omongannya Bu Kumala, sebagai recruiters kita mau pakai senjata yang mana? Itu yang mengartikan kita media ataupun metode seleksinya mau pakai alat yang mana nih, gitu kan. Sedangkan kalau rekrutmen berarti kita attracting, maka kita harus cari tahu mau ngebidik market orang yang mana. Nah, itu juga mungkin satu hal yang terlihat sederhana, tapi ternyata itu menjadi satu hal yang terus saja berkutat di kepala para recruiters. Oleh karenanya, Bapak dan Ibu semuanya, maka kalau kita berbicara proses rekrutmen dan seleksi, saya yakin Anda semua sudah paham betul atau bahkan ini menjadi rutinitas keseharian. Tinggal pertanyaannya adalah seberapa efektif setiap proses ataupun setiap tahapan rekrutmen seleksi itu sudah Bapak, Ibu, dan semuanya lakukan. Oke, kita mulai masuk dari yang paling common dulu adalah mengidentifikasi kebutuhan posisi. Pasti ketika kebutuhan itu masuk di meja kita, maka kita harus mengenali dulu kebutuhan organisasi ini apa. Kemudian organisasi ini sedang berkembangkah, apa yang sedang dibutuhkan, kemudian bahkan yang sering kali terlupa itu adalah profil ideal, ya nanti akan dijelaskan pada slide berikutnya, serta tentukan prioritas berdasarkan beban pekerjaan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena ini pasti udah jadi curhatan para recruiters, user yang ini mintanya cepat, lalu tiba-tiba ketemulah di lift yang itu juga minta cepat, semua orang pasti minta akan cepat.
Tetapi yang mana yang akan kita dahulukan, kita tentukan dulu prioritasnya. Contoh, tentukan mana yang jumlahnya cukup kritis, mana keterampilan yang cukup spesifik dan sangat dibutuhkan, atau bahkan mungkin seringkali mana yang paling berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis ataupun proses kerja di satu organisasi. Itu bisa menjadi proses pengenalan awal kita. Berikutnya adalah membuat perencanaan rekrutmen, mulai dari job desk-nya. Apa rincian pekerjaannya, spesifikasi dari pekerjaan itu apa, speknya, dibutuhkan orang yang seperti apa, itu perlu dikenali. Sehingga berdasarkan kebutuhannya itulah, kemudian yang dicari orang seperti apa, maka kita bisa menentukan tesnya atau alat perangnya, quote and quote, apa aja yang kita perlukan. Dan tentunya ketika kita membuat perencanaan, maka secara spesifik kita juga harus menurunkan waktunya, biaya, dan pihak yang terlibat. Nah, ini memang terlihat seperti membuat perencanaan yang cukup panjang, tapi ini perlu dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah pencarian kandidat. Nah, ini pasti dalam proses kita melakukan rekrutmennya. Mengidentifikasi dan menjangkau kandidat potensial agar mereka mengetahui lowongan pekerjaan Anda. Jadi kira-kira di mana ya saya akan mencari calon kandidat. Nah, kemudian setelah ada proses open recruitment, pelamaran masuk, kemudian baru kita melakukan penyaringan. Nah, ini berarti kita melakukan kecocokan skill yang dimiliki karyawan atau karakter ataupun apapun juga yang dimiliki oleh karyawan itu, mana yang fit atau mana yang match dengan kebutuhan perusahaan. Berikutnya ini adalah proses interview. Sebenarnya proses interview ini bisa dilakukan dalam proses seleksi ataupun juga dalam proses rekrutmen di awal. Misalnya beberapa organisasi yang saya kenal itu melakukan interview awal dulu, dari mana mereka bisa kenali si kandidatnya, gitu kan ya. Jadi melakukan komunikasi, setidaknya para recruiters ini akan mengumpulkan informasi yang nanti akan diolah dan diberikan kepada pihak terkait. Dalam hal ini adalah biasanya user. Nah, kemudian baru kita melakukan proses pengetesan kah, ataupun juga proses penyaringan, dan biasanya kita akan lanjutkan dengan melakukan job offering ataupun hiring, ya. Kemudian berarti kita menjelaskan job desk-nya apa, hak tanggung jawab pekerjaannya apa, termasuk juga beberapa hal yang berkaitan dengan pekerja itu sendiri, jumlah gaji, kemudian syarat-syarat dan ketentuan lainnya. Dan yang terakhir ini adalah onboarding, ya. Onboarding ini berarti karyawan diberikan kesempatan ketika dia sudah masuk di hari pertama ataupun dalam rentang waktu kurang lebih 3 bulan, itu untuk mengenali dan bagaimana dia sendiri merasa diterima menjadi bagian dari organisasi. Nah, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan semua, ini adalah gambaran yang saya coba sum up dari beberapa literatur dan bagaimana proses rekrutmen dan seleksi itu biasa kita lakukan. Saya rasa ini sudah dan pasti sedang atau selalu dijalankan oleh Anda. Tinggal sekarang kita coba lihat lagi adalah bagaimana tantangan yang dihadapi dalam proses rekrutmen ataupun seleksi. Ini bisa saja merupakan konsekuensi kalau dari proses yang dilakukan itu tidak efektif. Biasanya ada 4 hal yang secara besaran saya coba simpulkan, yaitu adalah source kandidat terbatas, kemudian kualitas kandidat tidak sesuai, rumit, mahal, lama, itu keluhan juga biasanya muncul. Kemudian yang terakhir ini adalah staff rekrutmen yang terbatas ataupun juga tidak kompeten. Nah, kita coba telusuri satu-satu. Biasanya kalau kita berbicara source kandidat yang terbatas, itu bisa saja Anda coba lakukan evaluasi dari proses yang Anda lakukan, mungkin saja media rekrutmennya tidak sesuai dengan target pelamar. Kemudian minim informasi akan gambaran kerja, kemudian pelamar minim info tentang organisasi. Saya mungkin boleh sharing satu pengalaman ketika saya handle satu klien gitu ya, ada consumer good, waktu itu dia juga baru besar dan terbangun. Dia mau mencoba satu metode rekrutmen yang dia tahu kami ini biasa lakukan, PPM lakukan. Kemudian kita menggunakan rekrutmen online, menggunakan website apa dan segala macam, dengan harapan
pola yang sama itu bisa dia dapatkan jumlah rekrutmen sampai puluhan ribu. Ya, karena memang sebelumnya kami baru melakukan rekrutmen dengan jumlah kandidat yang alhamdulillah cukup besar, puluhan ribu saat itu. Tapi ternyata dengan berlangsungnya rentang waktu rekrutmen, bahkan kita sempat mundurin boro-boro 1.000 Bapak dan Ibu, ratusan saja yang melamar. Nah, ini menjadi tanda tanya. Kami pun selaku konsultan, akhirnya kita melakukan review dengan klien, dan kita mencoba memahami bahwa ternyata media rekrutmen yang kita gunakan tidak membidik targetnya saat itu. Ternyata saat itu kita mencoba untuk mencari sales, gitu kan ya. Tapi ternyata setelah kita dalami lagi, sales itu ternyata tidak selalu, sales dengan produk tertentu, itu tidak selalu atau cukup aware dengan teknologi, dengan digital. Sehingga ketika kita menggunakan media sosial, saat itu tidak sampai ke mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seringkali dikarenakan kita harus pasang flyer ataupun juga menampilkan iklan, kita mencoba untuk mengkompakkan informasi yang akan kita berikan. Ternyata seringkali menjadikan minim informasi ataupun juga jadinya nggak jelas untuk sampai di kandidat. Nah, ini yang menyebabkan mereka juga bertanya, tidak tahu ini perusahaan apa, gitu ya, sehingga minim source-nya. Nah, kemudian yang berikutnya yang sering terjadi itu adalah kualitas kandidat tidak sesuai. Balik lagi, kita mencoba mengevaluasi apakah kandidat yang akhirnya kita terima itu atau yang melamar itu tidak sesuai karena metode, alat tesnya, atau ternyata mereka tidak tahu keterampilan ataupun karakter yang spesifik itu yang seperti apa, sehingga jadinya minim tergambarkan bagi pelamar. Oleh karenanya banyak sekali quote and quote kalau kita bilang itu adalah pelamar sampah, tanda kutip. Artinya apa? Ya udah gue ngelamar aja dulu deh, siapa tahu masuk. Jumlahnya ribuan, tapi ternyata ketika kita sortir kok jadinya mendikit, bahkan banyak yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita cari. Nah, yang ketiga yang sering dikeluhkan itu adalah rumit, mahal, lama. Nah, itu tuh. Baik itu saya sebagai konsultan ataupun waktu itu saya sebagai seorang HR, seringkali ini yang dikeluhkan. Kok lama banget sih, gitu kan? Waktunya kenapa harus sekian lama? Saya butuhnya cepat, gitu kan? Nah, mungkin karena kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu menjadikan tidak optimal atau tidak efektif. Oleh karenanya, tadi perlu sekali membuat suatu perencanaan yang matang dan tidak terburu-buru. Kemudian biasanya lama atau rumit itu dikarenakan komitmen dari pihak yang terlibat terbatas, sehingga sulit untuk melakukan penjadwalan atau bahkan pengambilan keputusan. Biasanya beberapa kandidat itu menyebutkan bahwa cukup sulit untuk mencari waktu interview dengan user. Kecocokannya sangat minim sekali, padahal saya juga cuma punya waktu 1-2 jam, tapi saya harus menunggu seharian. Nah, itu juga menjadi hal yang seringkali dikeluhkan, dan bahkan yang berikutnya ini adalah rumit, mahal, dan lama karena dilakukan secara manual dan juga melibatkan banyak tenaga kerja. Yang terakhir, mungkin saya perlu revisi, staf rekrutmen terbatas ini tidak hanya berbicara secara jumlah. Jumlahnya dikit, tapi kalau kompeten, why not? Nah, sehingga coba kita kenali staf rekrutmen kita atau para recruiters itu sendiri, apakah dia cukup paham terkait dengan proses Rexel ini sendiri? Kemudian karena dia nanti yang akan merepresentasikan pertama kali ataupun bertemu dengan klien perwakilan dari organisasi, dia paham nggak sih terkait dengan organisasi ini seperti apa, perusahaannya kayak gimana, pekerjaan apa yang akan dilakukan, sehingga dia bisa mendapatkan gambaran, oh oke, saya akan mencari cetakan orang yang seperti apa. Nah, itu juga mungkin yang seringkali menjadikan tahapannya sih boleh sama, tetapi hasilnya bisa berbeda-beda. Balik lagi kita yuk sama-sama evaluasi setiap proses yang ada di rekrutmen seleksi yang kita lakukan selama ini, apakah sudah cukup efektif atau tidak. Karena jujur, bagi saya sendiri bisa saja dengan metode yang sama, cara yang sama,
tapi perusahaannya beda atau bahkan pekerjaannya beda, itu juga seringkali menjadi pengaruh untuk kita menentukan mana yang efektif untuk kita lakukan. Nah, ini adalah saya mencoba men-sum up tantangannya. Nah, singkat lagi yang berikutnya, kalau gitu apa sih yang harus kita lakukan lagi gitu ya? Caranya udah, tapi ternyata masih ada masalah juga. Nah, mungkin saya mencoba untuk mereview lagi beberapa yang seringkali terlupakan, yaitu yang berkaitan dengan company branding. Mungkin kalau tidak bermaksud mengecilkan dari sejumlah perusahaan, tapi kalau beberapa nama perusahaan yang cukup wow, kemudian dia pasang pasang iklan, ya pasti akan banyak. Tapi gimana dengan perusahaan yang masih baru, yang belum punya nama, itu bagaimana dia akan bersaing dengan market yang cukup kompetitif saat ini. Ternyata mau tidak mau, brand perusahaan itu adalah merupakan citra eksternal yang bisa menarik talenta potensial aktif atau bahkan mengubah talenta pasif menjadi seorang pelamar sekalipun. Karena brand ini bisa mencakup dampak perusahaan Anda kepada karyawan, kepada pelanggan, dan kepada masyarakat. Oleh karenanya, maka baik itu tim HR ataupun recruiters, sama-sama pahamilah terlebih dahulu visi, misi, nilai perusahaan. Kadang-kadang mungkin ada juga di luar sana yang bikin halaman karir resmi gitu ya. Mungkin itu saat ini menjadi satu keharusan. Namun kita juga bisa melakukan branding itu dengan saluran media sosial seperti yuk kita bikin video atau bikin narasi gimana posting terkait testimonialnya, kemudian atau video-video di situs tersebut. Kemudian biasanya kita juga bisa menjelaskan bagaimana suasana kerja ataupun employee experience dari talenta perusahaan Anda. Sehingga ini nanti juga bisa menggambarkan, oke, seberapa menarik sih organisasi yang akan sedang membuka pekerjaan. Nah, itu mungkin company branding. Nah, tidak lain dan tidak bukan selain company branding, oke udah punya, maka kita masuk ke employer brandingnya juga dong, gitu ya. Employer branding termasuk nanti bagaimana EVP ataupun employee value proposition yang menarik untuk bagi para pelamar. EVP ini apa aja sih? Kayak misalnya intinya adalah bagaimana memberikan satu janji, quote and quote, kepada calon karyawan jika Anda ataupun jika nanti para recruiters ataupun organisasi bisa menepatinya, maka itu bisa meningkatkan keterlibatan dan kepercayaan terhadap Anda sebagai pemberi kerja. Jadi ini mungkin lebih kepada bumbu-bumbu ataupun gimmick, tapi tolong jangan cuma hanya sebatas janji palsu, gitu ya, memberikan informasi terkait dengan penghargaan dan manfaat apa yang ditawarkan dari organisasi kepada calon pelamar. Sehingga antara EVP dengan employer branding itu saling terkait. Karena bagaimana nanti perusahaan akan attract keterampilan ataupun harapan-harapan dari para calon karyawan, sehingga nanti ketika mereka menjadi karyawan itu akan menjadi engage, dan itu juga nanti menjadi cara, quote and quote lagi, bagaimana perusahaan itu akan PDKT dengan para calon pekerja. Nah, di sini sebenarnya apa sih manfaatnya employer branding ataupun EVP? Kita mencoba untuk mengalihkan perhatian dari para kandidat itu nggak cuma hanya fokus pada berapa sih gajinya, remunerasinya kayak gimana sih, tetapi juga kita bisa pengen ngegambarin kayak gini loh kehidupan di organisasi ini, sebegitu menariknya, sebegitu menyenangkannya. Nah, sehingga nanti pada akhirnya itu juga akan menjadi citra company di konsumen. Nah, berikutnya kita masuk di kandidat persona. Atau mungkin ini juga satu istilah yang akhirnya ketika saya browsing banyak juga yang ngomong dengan kandidat persona. Pada dasarnya ini adalah bagaimana ideal kandidat profilnya. Seperti kita mencoba untuk memahami apa sih pekerjaan itu, kemudian keterampilan dan pengalaman apa yang dibutuhkan, yang harus dimiliki, bagaimana seseorang bisa termotivasi untuk unggul dalam pekerjaan tersebut, kepribadian yang cocok tuh kayak apa, kendala dan tantangan yang dihadapi oleh jabatan ini tuh kayak gimana. Jadi si kandidat persona ataupun ideal kandidat profile itu
seringkali, sorry kalau saya boleh bilang, ini adalah yang seringkali terlupakan. Mau nyari orang yang kayak apa sih? Cara simpelnya adalah cari aja profil ideal yang bisa dilihat dari orang yang perform dalam jabatan tersebut. Oh, misalnya saya kalau mau cari orang MI kayak Mas Yusuf, misalnya saya pakai ya Mas, namanya sedikit gitu kan ya. Nah, jadi saya akan nyari nih profil yang gampang diingat, yang akan memudahkan saya untuk cari mix and match dari semua kandidat-kandidat yang melamar. Nah, ini yang seringkali dilupakan karena sebagai konsultan pun saya kalau nanya sama klien saya, mau nyari orang yang kayak gimana? Ya yang bisa kerja aja, Mbak. Ini job desk-nya, ini spesifikasi pekerjaannya, that's it. Tapi saya nggak tahu gambaran organisasinya itu kayak gimana, nyari budayanya, nyari value dari orangnya yang seperti apa. Karena mungkin for information, pasti Bapak dan Ibu juga udah tahu, nggak cuma potensi, kompetensi, tapi yang lagi happening sekarang dibicarakan itu adalah value. Seberapa match value orang tersebut dengan organisasi. Nah, itu adalah kandidat persona. Berikutnya adalah kandidat pool. Mungkin secara sederhana kita kayak punya database kandidat potensial ataupun yang berkualitas. Nah, di sini caranya gimana? Banyak sekali caranya, misalnya dari ex-employee gitu ya. Why not? Itu bisa saja karena dia sudah cukup punya pengenalan terhadap organisasi. Kemudian memberikan kesempatan yang berikutnya atau kesempatan kedua pada kandidat yang tidak lolos. Siapa tahu mungkin kandidat itu tidak cocok pada posisi 1, tapi pada posisi 2 cocok. Nah, itu juga mungkin. Itu akan jauh lebih efektif karena bisa saja kita bisa melewati tes-tes yang sudah dilakukan tapi langsung jumping ke proses yang berikutnya. Lebih efektif. Kemudian yang berikutnya dimungkinkan saja kita mencari orang-orang yang memang ada referensi, telah memiliki pekerjaan, namun juga atau orang yang tidak sedang aktif mencari pekerjaan tapi kita punya potensi. Nah, kandidat pool ini banyak caranya. Jadi kita kayak sudah punya apa ya listnya siapa aja nih yang mungkin yang bisa potensial sebagai kandidat berikutnya. Nah, kalau terkait dengan job desk, job posting yang jelas, saya rasa ini juga perlu diperhatikan kembali. Artinya mungkin saya paham sebagai seorang recruiter, seringkali kalau ngederetin pekerjaannya kayak apa, orang udah males duluan ngelamar, ribet banget kerjaannya misalnya gitu ya. Tapi cari satu narasi mungkin yang bisa menggambarkan apa sih yang akan saya lakukan nanti. Sehingga memberikan informasi kepada saya, misalnya sebagai pelamar, saya akan menceritakan yang apa, saya akan menampilkan diri saya yang mana, saya akan mencoba menonjolkan diri saya agar sesuai dengan pekerjaan yang saya lamar. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, ini adalah gunakan channel yang tepat, gitu ya. Jadi kita bisa pakai strategi social recruiting. Saat ini pasti dan semua orang juga sedang menjalankan karena ini cukup paling populer. Terlebih lagi kalau kita lihat generasi milenial sekarang sebagai calon karyawan ataupun kandidat juga sangat biasa untuk menyelami dunia media seperti ini. Nah, sehingga saat ini juga kalau berdasarkan survei kami selaku konsultan itu adalah dalam 5 tahun terakhir ini 64 kandidat itu mengetahui adanya lowongan pekerjaan berdasarkan informasi yang mereka dapatkan via media sosial. Jadi sejauh ini media sosial masih cukup efektif, tetapi mana media sosial yang paling efektif itulah yang harus kita pintar-pintar cari, gitu ya. Kalau memang Anda punya dana yang cukup besar, mungkin kita bisa membidik semua gitu kan ya, ataupun juga kita bisa coba cari kiranya dengan usia karakter pekerjaan seperti ini, maka kita akan membidik market calon pelamar pada media sosial yang seperti apa. Sehingga pastikan juga karena kita menggunakan media sosial, maka digital presence-nya juga harus cukup menarik, tapi tetap menggambarkan dari nilai dari perusahaan Anda. Nah, Bapak dan Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan di awal ini dulu, Mas Yusuf. Semoga waktunya saya nggak molor ya ini. Ya, siap Bu. Oke,
Terima kasih banyak Bu Gita atas pemaparannya, tapi Ibu jangan kemana-mana dulu ya Bu, karena selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Kumala Insiwi Suryo. Bu Gita boleh di stop dulu. Oke, sorry. Oke, luar biasa. Saya bisa melihat dengan jelas nih bicara kita yang luar biasa. Baik, selanjutnya kepada Ibu Kumala Insiwi, silakan Ibu. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, Mas Yusuf, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu, sehat semuanya ya, Mas dan Mbak dan sebagainya. Oke, ini tadi Bu Gita cerita dari sisi rekrutmen dan seleksinya ya, strateginya seperti apa. Nah, saya ingin menyoroti dari sebetulnya tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Gita. Saya ingin membahas tentang dari kepentingan organisasi. Karena organisasi ini sebagai seorang konsultan, saya juga banyak mendapatkan pertanyaan, mendapatkan diskusi, bagaimana kita atau organisasi itu bisa tepat untuk menunjuk seseorang. Karena apa? Proses menimbang, memilih itu ya, itu tidak hanya untuk karyawan baru. Oke, sepertinya Bu Kumala ini sedang Paling ada bawah, gangguan teknis. apalagi Oke. kalau yang atas. Itu ya Bu kita ya. Banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Oke, Oke, Bapak dan Ibu mohon maaf, sepertinya ada gangguan teknis nih. Eh, dengan Bu Kumala mungkin nanti semoga bisa segera gabung lagi dengan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin sambil mengisi waktu, saya boleh ini ngobrol dikit ya dengan Bu Gita mungkin ya. Tadi luar biasa sekali Bu Gita sebenarnya ya. Eh, Kalau begitu, oke. Nah, sudah ditampilkan nih wajah serangnya Bu Gita. Baik, sebenarnya luar biasa tadi ya. Dan sebenarnya Bu Kumala ini akan mengambil sisi lain gitu ya dari apa yang disampaikan oleh Bu Gita. Tadi banyak yang menarik sepertinya Bu Gita ya. Mungkin kita sambil ngobrol nggak apa-apa Bu Gita? Boleh, monggo. Boleh, baik, baik. Nah, saya cukup tertarik tuh dengan beberapa tren yang terjadi ya. Sepertinya employer branding ini kan baru naik ya. Ya, Ibu ya, employer branding ini cukup naik ya, tapi di sisi lain kita juga punya challenge nih terkait dengan company brandingnya dulu gitu ya. Ketika company brandingnya eh, baik gitu kan, itu akan cukup signifikan nih apa yang dibuat oleh employer brandingnya juga gitu. Contohnya eh, ketika misalkan perusahaan A gitu ya, dia udah punya brand gede gitu kan. Ketika dia melakukan employer branding pun, itu sebenarnya perusahaan juga akan dapat orang yang banyak pasti yang lamar gitu kan gitu. ya, Tapi ya. bagaimana dengan perusahaan kecil nih Bu gitu? Apakah mau company brandingnya dulu atau kita memaksakan employer brandingnya dulu gitu? Oke. Ya, sebenarnya mau company branding ataupun employer branding jadinya kayak ngomongin mau ayam dulu, telur dulu gitu kan ya. Nah, oke, buku malah udah balik lagi. Izin ya Bu, coba Oke. iya, nyambung sebentar. maaf tiba-tiba ada gangguan. Ini salah satu Salah satu challenge kendala. ya Bu ya, kalau kita Ya, pakai online ya Bu. Oke, tapi mungkin Mas Yusuf izin, saya hold dulu pertanyaannya, kita sambung dulu ke Boleh, Bu Mala kita ya. sambung dulu ke Bu Mala. ya, Oke. Ya, Baik, silakan Bu Bu. Mala, silakan Ibu. oke. Sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu sekalian. Oke, Ya. Ibu saya Mala, akan, Ibu ya, maaf, mungkin boleh off cam saja Bu untuk menjaga oh agar oke, koneksinya lebih baik. oke, Ya, terima kasih Bu. ya.
Ya, ya, udah ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan dari sisi organisasi karena rekrutmen dan seleksi ini merupakan salah satu hal penting yang benar-benar dampaknya itu langsung kepada organisasi. Maksud saya secara langsung karena organisasi itu melakukan rekrutmen dan seleksi tidak hanya untuk karyawan-karyawan baru, tetapi utamanya yang paling kritikal, krusial itu adalah bagaimana kita memilih seseorang untuk bisa melaksanakan posisi yang lebih atas. Artinya pada sisi manajemen lini pertama, lini kedua, apalagi lini yang teratas. Ini sangat krusial, sangat kritikal. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya membaca bahwa penelitian dari Leadership IQ yang dipublish pada awal 2024 itu menyampaikan bahwa 46 of newly hired employees will not succeed in their new roles within 18 months. Ini benar-benar suatu fenomena yang harus kita sikapi. Apalagi Bapak dan Ibu seperti tadi yang kita dengar dari kita, bahwa ada bonus demografi yang dari sisi tenaga kerja jumlahnya itu cukup banyak, tetapi dari sisi kualitas itu adalah question. Nah, padahal Bapak dan Ibu, apa yang sekarang ini tidak ada? Pendidikan maju, kesempatan untuk belajar itu banyak, sarananya banyak, apalagi teknologi. Belajar dari manapun kita itu bisa. Nah, ini menjadikan kesadaran saya bahwa proses untuk rekrutmen dan seleksi itu menjadi kunci. Dan dari situlah sebenarnya bagaimana kita itu menyaring kandidat-kandidat yang sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita memang tidak bisa menghindar dari tantangan-tantangan eksternal yang terus bergulir, berkelanjutan, tidak ada henti-hentinya. Disruption itu sering kali kita dengar. Disruption of work. Pekerjaan itu berubah. Beda sekali. Halo, Ibu Mala. Oke, mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya sedang terkendala jaringan kembali. Oke, kalau begitu boleh kita lanjut ngobrol dulu, Bu Gita? Ya, hadir. Hadir, oke. Boleh di spotlight? Iya, biar kelihatan ya muka cerah Bu Gita. Baik. Lanjut dulu yang tadi ya, berarti ya. Oke, boleh Ibu. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara mengenai company branding, itu mungkin gimana sih kita kayak bikin branding, bikin merek gitu ya. Lebih kepada company branding itu kan adalah penguat identitas ya. Kita mau dikenal sama orang itu seperti apa. Contoh nih, saya tanya nih sama Mas Yusuf ya. Apa yang pertama kali Mas Yusuf keluar satu kata kalau saya bilang transportasi, mitra berjaket, dan helm hijau? Iya, ojol. Apa? Ojol. Ojol. Gitu ya. Gitu ya. Tepatnya kan mungkin kalau kita menyebutkan produknya Gojek gitu ya. Nah, itu kan juga berarti kan kita berhasil ya bikin identitas dari si brand ini. Nah,
Mm-mm. Kemudian kita coba cari sebenarnya apa nilai lebih kita dibandingin kompetitor, gitu ya. Mm. Soalnya kompetitornya kan sekarang banyak banget ya. Saya nggak bermaksud menyebutkan merek, ada Grab, ada apalah itu di luar sana yang kuning itu juga saya lupa tiba-tiba gitu kan ya. Nah itu kan banyak, tapi dia mau konsumen itu pilih yang mana. Artinya ada satu nilai lebih yang kita coba kedepankan. Simpelnya adalah kita bikin dari logo, gitu kan ya, bikin dari Mm-mm. websitenya, atau Mm-mm. kalau emang belum punya berarti kita cari cara untuk memperkenalkan diri ke organisasi. Mm-mm. Nah, kemudian kalau kita bicara employee branding, tadi kan saya bilang mau ngomongin kayak ayam dulu atau telur dulu nih, mana yang Mm-mm. mau lahir duluan gitu ya. Tapi pasti kan dari company branding dulu. Kenapa? Karena Mm-mm. itu menggambarkan pasti si company-nya punya visi, punya misi, punya nilai. Mm-mm. Nah, Betul. gimana nih pegawainya yang ada kerja di situ tuh kayak gimana sih? Makanya tadi saya bilang employee experience. Di dalamnya itu Mm-mm. gimana sih? Mm-mm. Kadang-kadang kan kita suka kayak foto CSR itu sering banget gitu ya. Atau kayak Mm-mm. kesehariannya gimana, manfaat apa sih? Kayak mungkin ada contohnya lagi kayak misalnya kantornya di mana, di sebelahnya apa. Nah, itu yang kayak gitu-gitu tuh bisa menarik Mm-mm. perhatian biar orang juga mau. Contoh, Attract. apa yang Mas Yusuf pikirin buat orang-orang yang kerja di SCBD? Hmm. Premium, Nah, eksklusif. Ya, gitu. eksklusifnya, dandannya gitu kan ya. Iya, filenya. Oh, Taruh tuh. sudah Nah, kita. itu mungkin eh itu employee branding. Bu Mala eh, udah join oke. lagi. Sudah join lagi bersama kita Ibu Mala. Gimana Ibu? Sudah. Aman Ibu? Mudah-mudahan ya sekarang aman. Amin. Baik, boleh off-cam saja Ibu jika memang jaringannya cukup ini ya, trouble ya Bu ya. Baik, kalau gitu saya persilakan lagi Bu Mala untuk melanjutkan. Ya, oke. Saya tadi baru ini disruption itu kan banyak sekali ya. Jadi jelas ya suara saya Mas Yusuf. Jelas Ibu. Ya, oke. Jadi eh, itu kita tidak bisa menghindarkan dan kita tidak bisa lari lah dari kenyataan bahwa ada disruption pekerjaan. Pekerjaan itu kalau dibandingkan dengan awal saya meniti karir dengan sekarang itu sudah beda sekali. Kemudian workforce-nya pun juga berbeda karena di satu perusahaan sekarang pun ada beberapa generasi yang harus berintegrasi, bekerja sama dan berkolaborasi. Dan ini kadang-kadang itu menjadi satu satu diskusi ya yang tidak habisnya. Kenapa kok generasi ini tidak seperti yang dulu? Kenapa generasi sekarang muncul lagi seperti ini? Dan kemudian workplaces pun juga berubah karena sekarang dengan adanya teknologi, apalagi pada waktu itu kita ada tekanan karena COVID-19, maka kita ini mulai saat itu bisa sebenarnya bisa bekerja dari manapun, ya, from anywhere itu. Kemudian skill juga berubah. Karena apa? Yang diharapkan sekarang itu juga juga apakah harus satu mendalam atau kita harus bisa multitasking. Nah, teknologi ini kita baru belajar seperti ini. Tiba-tiba besok sudah ada berita tentang teknologi baru. Dan teknologi itu sangat berkembang. Ya, seperti peralatan kita, handphone dulu sangat sederhana. Sekarang apapun bisa kita lihat dari handphone. Di samping itu, saat ini, pada saat kita masuk era globalisasi, di mana antar negara itu tidak ada pembatasnya, muncul economic pressure yang berada di mana-mana. Termasuk tadi yang disampaikan oleh kita. Hati-hati, sikap kita harus seperti apa? Bagaimana kalau bonus demografi itu terjadi? Jangan sampai kita menciptakan pengangguran yang lebih banyak. Nah, menjawab apa tadi yang disampaikan oleh kita,
future human capital needed-nya itu kita kayak apa? Kita itu butuh yang seperti itu. Kalau bagi saya, dengan adanya perkembangan yang sangat maju, perubahan yang tidak bisa kita hentikan, maka yang kita butuhkan itu adalah brain capacity. Orang pintar. Pintar ini masih kita butuhkan. Karena dari sinilah kita bisa ajak mereka untuk mengeluarkan ide-ide, menerjemahkan ide-ide sampai muncul inovasi-inovasi baru. Itu yang dibutuhkan oleh pasar, itu yang dibutuhkan oleh konsumen, dan itu dibutuhkan oleh perusahaan yang secara berkelanjutan harus mampu menjadi value creator, harus mampu menjadi value creator, menciptakan nilai-nilai baru yang bermanfaat bagi konsumen, bagi perusahaan maupun stakeholder lainnya. Yang kedua, kebutuhan terhadap emotional quotient, emotional intelligence, orang yang bisa tanggung jawab. Tanggung jawab itu tidak hanya mengerjakan selesai, tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkan hasil dari apa yang kita lakukan yang menjadi tanggung jawab. Kita juga butuh orang yang cermat, yang teliti, yang disiplin. Nah, disiplin di sini juga bukan disiplin yang masuk jam 8, pulang jam 5. Bukan itu. Karena disiplin yang kita harapkan di sini adalah bagaimana seseorang bisa melaksanakan aturan-aturan sehingga sampai pada standar itu yang diperlukan bisa ditawarkan kepada konsumen kita. Yang ketiga, ini adalah kemampuan skill, ya. Skill untuk apa? Untuk melakukan problem solving. Karena apa? Tantangan dari dunia luar, tantangan dari lingkungan organisasi, ini membutuhkan solusi-solusi alternatif untuk kita itu bisa maju terus, untuk kita bisa mengatasi tantangan-tantangan, menangkap opportunity yang ada. Nah, skill apa lagi yang dibutuhkan? Keterampilan komunikasi. Ini benar-benar suatu keterampilan yang sangat menantang. Karena komunikasi yang dibutuhkan di sini adalah komunikasi yang harus berbalas. Artinya dua arah untuk menyamakan pemikiran, untuk menyamakan kita itu mau ke arah mana. Nah, kemudian digital literacy ini harus sudah nggak bisa ditinggalkan. Karena apa? Semua informasi, semua hal yang ingin kita ketahui melalui sarana digital, melalui sarana teknologi itu menjadi sesuatu yang gampang dengan mudah kita lihat, menjadi referensi yang bisa kita olah dengan diintegrasikan dengan ide-ide kita menjadi suatu value creation yang baru bagi organisasi. Dan yang berikutnya ini kapasitas kita untuk melaksanakan team working. Bapak dan Ibu sekalian, kita sering mendengar bahwa dipikir oleh banyak orang itu akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, ini juga demikian. Nah, ini adalah tantangan. Bagaimana kita bisa mewujudkan karya besar. Dan dari sinilah maka kerjasama itu diperlukan. Karena ada kemungkinan ini pandai di sini, ini pandai di sini, ini pandai di sini. Nah, mudah-mudahan kalau ini kita integrasikan menjadi suatu value creation yang betul-betul baik. Nah,
Oleh karenanya, Bapak dan Ibu sekalian, ini ada tantangan. Saya melihat tantangan ini dari 3 sisi. Yang pertama adalah dari sisi perusahaan, yang kedua itu bagaimana kita melakukan rekrutmen dan seleksi, dan yang ketiga itu dari sisi para kandidat. Nah, dari perusahaan itu seperti tadi yang disampaikan oleh kita, bahwa penting untuk dapat memberikan gambaran yang jelas tentang current job. Dan job-job yang sekarang itu kita tahu bahwa job ini akan berkembang. Dan perkembangannya yang akan datang itu harus bisa digambarkan. Supaya apa? Supaya kita juga bisa mendapatkan talenta-talenta yang tidak hanya cocok untuk pekerjaan saat ini, tapi talenta-talenta yang juga mampu berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan organisasi, kebutuhan pekerjaan, maupun kebutuhan dari eksternal faktor lainnya yang merupakan tantangan sekaligus opportunity. Nah, kalau kita bisa memberikan gambaran yang jelas tentang pekerjaan, maka kita juga berharap bahwa kita juga bisa memberikan detail penjelasan tentang kompetensi-kompetensi yang harus dipenuhi oleh kandidat-kandidat yang akan kita tempatkan pada pekerjaan itu. Nah, singkat kata, bahwa kita perusahaan ini harus mampu untuk memberikan gambaran ya, future talent yang dibutuhkan oleh organisasi itu yang seperti apa. Nah, ini biasanya diwujudkan ya seperti tadi juga disampaikan oleh kita, candidate persona. Kebutuhan kita itu kayak apa sih? Harus bisa ini, bisa ini, bisa ini. Mempunyai pengalaman di sini, pernah bekerja sebagai ini, dan sebagainya. Sejelas-jelasnya. Kalau itu jelas menggambarkan, kita berharap bahwa kita pun juga akan mendapatkan talenta-talenta yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, perusahaan ini juga harus memiliki strategi. Untuk apa? Untuk menarik, mengengage, dan sampai menghasilkan kesepakatan kerja. Orangnya itu sampai bisa kita hire. Ya. Nah, tentu yang kita hire ini adalah top talent. Nah, kita harus memiliki strategi supaya kita itu bisa menarik mereka. Nah, untuk bisa menarik calon-calon yang tepat, maka penggunaan channel untuk merekrut itu juga harus tepat. Apakah kita bisa menggunakan channel medsos atau kita langsung pergi ke komunitas, atau ini sudah sebetulnya sudah ada yang kita bidik dan bagaimana kita bisa mempunyai daya tarik bagi kandidat-kandidat yang sudah kita bidik. Nah, jadi proses untuk mempromosikan adanya lowongan pekerjaan di organisasi kita itu menjadi suatu tantangan menurut saya bagi para pelaku di rekrutmen dan seleksi di organisasi. Karena bagaimana kita bisa mempunyai candidate pool yang memenuhi, jadi di situ juga jumlahnya cukup, kualitasnya juga baik,
sehingga kita punya keleluasaan untuk kita bisa memilih dan menempatkan pada posisi-posisi yang betul-betul pas, yang betul-betul sesuai antara kompetensi individu dan kompetensi pekerjaan yang dibutuhkan. Nah, jadi last but not least, kita harus mampu melakukan employer branding. Nah, employer branding ini, seperti tadi yang disampaikan kita, memang ada kaitannya dengan brand, ya, company brand. Karena company brand itu menjadi daya tarik utama. Nah, setelah ini menjadi daya tarik utama, bagaimana kita memperlakukan sumber daya manusia yang sudah dengan susah payah kita dapatkan. Nah, ini adalah melalui satu employer branding dan employee value proposition. Bagaimana kita menempatkan karyawan kita di perusahaan. Bagaimana kita menghargai yang bersangkutan, kita yang disampaikan oleh Bu kita, hak dan kewajibannya, dan bagaimana kita memberikan suatu environment yang kondusif bagi yang bersangkutan untuk bisa menarik top talent lainnya, karena yang bersangkutan sudah menunjukkan bahwa dia betah di organisasi itu, dan nyatanya yang bersangkutan dengan CVP yang dibangun oleh organisasi, yang bersangkutan juga mengalami kemajuan-kemajuan seiring dengan kemajuan organisasi. Nah, yang kedua, itu proses rekrutmen sendiri. Proses rekrutmen ini menjadi sangat penting. Dan ini menjadi pintu masuk bagi seseorang yang ingin menjadi sesuatu bersama-sama dengan organisasi. Maka screening calon itu menjadi proses yang sangat penting. Nah, screening ini tentunya menggunakan banyak cara, banyak metode, dan tentu ini para ahli-ahli rekrutmen sudah sangat memahami bahwa kalau kita mencari kandidat yang seperti ini, sebaiknya proses screeningnya itu seperti apa, metodenya seperti apa. Juga bagaimana kita menggunakan berbagai sumber informasi untuk menyaring calon. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang banyak menggunakan media-media sosial ya untuk untuk kita berkomunikasi dengan khalayak ramai. Nah, ini mungkin juga harus menjadi salah satu sumber untuk screening calon. Nah, tentu proses assessment center, ya, metode-metode dalam assessment center itu menjadi alternatif untuk memperkuat penyaringan calon. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, di sini yang ingin saya sampaikan adalah bahwa pelaku-pelaku human capital di organisasi yang dulu kita harapkan untuk menjadi HRBP, apa sih itu HRBP? Human Resource Business Partner, bisa menghubungkan, mengaitkan dengan baik, mendekatkan dengan baik antara apa yang harus kita lakukan untuk human capital ke bisnis, tapi itu sekarang nggak cukup. Karena apa? Harus ngerti market dari organisasi ini mau menuju kemana, bagaimana daya saing organisasi. Karena dari situlah nanti diharapkan kita bisa menentukan ya kandidat personanya secara lebih tepat. Dan juga bagaimana kita bisa menggunakan channel-channel rekrutmen seleksi secara tepat
untuk mempunyai candidate pool yang memberikan keleluasaan kepada organisasi untuk memilih dan menetap. Sehingga yang bersangkutan betul-betul tepat pada posisi yang kita berikan. Nah, ini yang terakhir untuk para angkatan kerja usia produktif untuk menghadapi tantangan yang akan datang, bukan yang akan datang ya, tantangan sekarang. Ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan ya kapasitas kita dalam learning agility. Learning, belajar itu nggak bisa berhenti. Terus menerus harus kita lakukan supaya kita bisa memberikan satu hal, satu kompetensi yang memang dibutuhkan oleh organisasi. Nah, dari sisi emotional intelligence, kita juga harus mampu mengembangkan sikap diri positif. Karena sikap diri positif itu akan memberi aspirasi bagi diri kita sendiri, sekaligus motivasi. Dan yang lainnya itu adalah kita harus mengembangkan keterampilan manajemen. Karena keterampilan manajerial itu tidak hanya kita harus bekerja sama dengan orang, tapi bagaimana kita mengatur penjadwalan kita, bagaimana kita menyusun perencanaan yang akan kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana kita mengecek atau memastikan keberhasilan kita dari apa sasaran-sasaran yang kita harapkan, itu adalah keterampilan manajemen. Juga dalam komunikasi. Komunikasi yang sifatnya juga bukan mengkonfrontir, ya, tetapi juga yang memberikan satu dorongan-dorongan untuk kita bisa menghasilkan sesuatu sesuai dengan harapan. Problem solving, bahwa yang namanya masalah itu tidak akan berhenti. Jadi kapasitas kita untuk melakukan analisis sebab, untuk bisa mengembangkan alternatif, itulah yang diharapkan oleh organisasi. Mengambil keputusan itu bukan hanya sekedar wewenang, tapi bahwa kita melakukan kegiatan yang tepat untuk mengatasi masalah itu adalah juga keputusan. Dan yang di sini yang diharapkan itu adalah keputusan tidak asal membuat keputusan, tetapi menggunakan kapasitas kita, menggunakan kemampuan analisis kita, sehingga keputusan yang kita ambil itu basisnya adalah data, informasi yang nyata. Nah, yang akhir adalah mengembangkan kemampuan kerjasama. Saya kira itu Mas Yusuf dari saya. Mudah-mudahan saya tepat waktu, dan terima kasih Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak atas perhatian. Baik, luar biasa sekali Bu Mala. Terima kasih banyak atas sharingnya. Baik, Bu Kumala dan juga Bu Gita, mohon jangan beranjak dulu. Kita ada sesi tanya jawab nih dengan peserta. Dan bagi Bapak Ibu peserta yang ingin bertanya, silakan dengan raise hand terlebih dahulu. Kami akan memprioritaskan Bapak Ibu yang melakukan raise hand untuk bertanya. Oh, ini sudah ada dari Bapak Galang Yunan Maulana. Silakan Bapak. Ya, boleh di-unmute dulu, Bapak. Oke, silakan, Pak Galang. Perkenalkan, nama saya Galang Yunan Maulana. Saya ingin bertanya tentang tadi tentang mencari informasi untuk melakukan proses rekrutmen. Di mana pengalaman saya itu ada beberapa karyawan di perusahaan yang saya jalani sekarang.
ini ada beberapa karyawan yang mempunyai riwayat kasus, yaitu kayak melakukan kasus sebagai contoh kayak melanggar aturan ataupun eh, dan sebagainya. Yang seperti contoh kasus di tempat saya itu adalah, mohon maaf sebelumnya saya harus sebutkan, itu kayak pelecehan seksual gitu. Nah, tetapi si karyawan tersebut itu tidak dilakukan proses PHK sesuai dengan prosedur. Jadi si perusahaan ini itu tetap menjaga nama baik si karyawan ini. Nah, setelah karyawan ini di PHK karena melakukan kasus tersebut dan ingin melamar lagi ke perusahaan yang lain, nah kita sebagai seorang manajer harus mencari informasi dari perusahaan sebelumnya kan. Nah, itu kalau misal kita mencari informasi dari perusahaan sebelumnya, dan jika perusahaan sebelumnya itu menjaga nama baik dari si karyawan tersebut, gimana kita mencari tahu agar karyawan ini benar-benar bersih dan tidak terjadi di perusahaan kita, itu bagaimana caranya? Terima kasih. Itu Baik, pertanyaan. terima kasih Mas Galang. Baik, terima kasih Bapak Galang atas pertanyaannya. Baik, sekarang saya ingin Bu Gita dulu deh untuk menjawab pertanyaan. Nanti boleh ditanggapi juga oleh Bu Mala. Silakan Ibu. Oke, halo Mas Galang. Nah, mungkin pertanyaannya sih sebenarnya cukup sulit ya. Artinya kita berbicara dari dua sisi ini. Kita berbicara dari nilai integritas atau quote and quote kelainan, gitu ya, secara kelainan psikologi gitu ya. Nah, ini adalah dua hal yang sulit. Kenapa saya bilang sulit? Kalau kita berbicara alat tes, saat ini saya pribadi belum menemukan tes integritas yang cukup akurat, gitu ya. Kecuali kalau misalnya mau pakai ada MMPI atau lie detector, itu mungkin bisa gitu ya. Tapi kenapa itu saya dibilang sulit? Mungkin sharing aja, karena integritas itu adalah sesuatu hal yang berlangsung lama terlihatnya. Saya dites sekarang karena saya sadar lagi dites, pasti saya akan menjaga dengan baik. Integritas itu kan akan goyang kalau nemuin celah, gitu ya. Nah, celah-celah inilah yang kita berbicara organisasi yang secara luas. Dan biasanya kalau kita berbicara integritas, itu bisa kita lihat dari track record dari orang ini. Mau tidak mau, itu pun juga bisa dilihat, tapi itu pun juga belum bisa jadi jaminan, gitu ya. Mungkin itu yang sering juga terjadi di beberapa kasus para petinggi di negara ini kan yang terjadi gitu kan. Ya, Nah, kemudian yang kedua terkait dengan pelecehan seksual gitu ya. Mungkin kita bisa bilang secara pribadi mungkin dia ada kelainan psikologi gitu ya. Nah, itu mungkin perlu sekali pendalaman dari sisi alatnya secara klinis, Mas, gitu. Tapi kan kalau kita bisa lihat misalnya kayak catcalling gitu ya, tweet gitu kan, itu mungkin buat sebagian budaya itu sudah pelecehan tingkat ya, berat gitu ya. Tapi mungkin ada aja orang yang nanggepinnya sih biasa aja gitu. Nah, itu juga jadinya rada sulit karena contoh misalnya saya punya klien yang pengen menilai LGBT, sorry kalau saya boleh bilang gitu ya. Saat ya, itu yang saya sampaikan ke klien saya adalah LGBT ini sekarang ini sudah dilepaskan dari gangguan kejiwaan karena itu sudah menjadi pilihan hidup di beberapa negara dan itu sudah menjadi isu yang muncul saat ini dan lagi rame. Kadang-kadang saya bertanya, emang kaitannya dengan pekerjaannya apa? Kenapa itu tidak boleh? Itu yang pertama. Tapi yang sekarang lagi musim itu adalah value, gitu ya. ya, Mungkin itu tidak sesuai dengan value kami apa dan segala macam. Seringkali saya harus bilang itu harus hati-hati karena itu sudah hak asasi manusia saat ini. Jadi jangan sampai kita dipermasalahkan oleh khalayak luar sana pencari pekerjaan karena masalah itu. So, mungkin kalau menjawab pertanyaannya Mas Galang, saat ini penting sekali kita untuk sebagai seorang HR itu punya relasi, ya, networking. Kemudian pasti informasi dari perusahaan yang sebelumnya itu penting, itu tahu. Memang pasti saya pun kalau jadi harus ngasih bisa menghubungi siapa, saya pasti akan cari orang yang kasih referensi baik dong tentang ya, saya, gitu ya. ya, Nah, itu mungkin juga perlu didalami, perlu diselami lagi, mungkin kita bisa cek random itu yang terjadi,
Atau Mas, kita bisa cek ininya, media sosialnya, Facebook-nya, IG-nya, Twitter-nya gitu ya, karena mungkin saja pasti ada hal yang bocor di situ. Biasanya secara tidak langsung, secara tidak langsung biasanya ada hal yang bocor. Nah, tinggal ketajaman dari recruiters untuk menemukan clue itu. Paling itu sih yang saya sampaikan. Monggo, Bu Kumala kalau ada tanggapan. Ya, saya sepakat dengan Bu Gita. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa eh, proses screening itu sangat penting bagi organisasi. Nah, salah satunya itu adalah kita harus cek track record yang antara lain informasi itu bisa kita dapatkan dari medsos. Dan juga bahwa dari relasi, makanya orang HC itu sebetulnya bukan orang yang harus duduk di belakang meja, tapi kita juga punya banyak relasi gitu ya. Sehingga kita punya informasi-informasi tentang orang lain yang mungkin akan tertarik untuk bergabung di tempat kita. Nah, satu yang bagi saya penting itu adalah value. Jadi kalau saya lihat dari situ, misalnya ada track record yang nggak mengenakan dan itu bertentangan dengan value organisasi, itu juga bagi saya itu adalah sesuatu yang mengganjal gitu. Jadi karena kalau kita mau maju bareng, itu value itu harus selaras gitu, supaya irama kita itu sama. Tapi kalau ada yang iramanya nggak sama dan ini mengganggu, mungkin belum jadi toksik tapi mengganggu. Nah itu yang menurut saya akan menghambat terusnya atau pertumbuhan organisasi. Itu aja. Oke, baik, luar biasa sekali jawaban dari Bu Gita dan Bu Mala. Terima kasih. Terima kasih juga tadi Bapak Galang sudah bertanya. Selanjutnya kita ada penanya lagi nih, Bu, ibu-ibu sekalian ya. Jadi ada Bapak Misbah ada suara STL. Halo Bapak. Ya, halo. Iya, Selamat silakan sore. disampaikan. Ya, Sore. ya. Terima kasih Pak Yusuf untuk waktunya. Selamat sore Ibu Kumala, selamat sore Ibu Gita. Terima kasih sebelumnya atas pemaparannya. Nah, eh, mengenai tadi salah satu diagram yang ditampilkan oleh Bu Gita ya Bu, bahwa proses rekrutmen itu salah satunya adalah eh, sulit dan lama gitu. Nah, ini mungkin salah satu challenging-nya pada saat perekrutan karyawan mengenai jarak nih Bu Gita gitu. Yang mana eh, misalnya ada perusahaan yang memang itu sifatnya adalah nasional dan untuk kita yang rekruter ini ada di pusat misalnya. Nah, tapi kita harus ngerekrut yang di luar sana gitu. Nah, tantangannya adalah mengenai alat tes. Tadi sempat disinggung juga oleh Bu Gita. Salah satu tes yang kita lakukan adalah harapannya kita bisa melakukan tes intelijensi gitu. Karena untuk beberapa posisi memang membutuhkan itu. Nah, tapi kita terkendala nih Bu gitu karena memang kita ada jarak gitu. Nah, sedangkan yang kita tahu salah satu apa namanya tes intelijensi itu salah satunya adalah Cevit ya gitu. Nah, itu yang memang harusnya dilakukan secara offline gitu. Nah, mungkin boleh diberikan best practice Bu Gita untuk tes-tes yang memang itu bisa dilakukan secara online ataupun berjarak gitu. Mungkin ada best practice yang bisa dilakukan untuk kita para rekruter bisa menggunakan alat tes ataupun bisa melakukan tes begitu ya untuk para kandidat untuk bisa kita gali begitu potensinya menggunakan alat tes seperti apa seperti itu. Terima kasih Bu Gita, Bu Kumala. Oke, ya langsung aja kali ya Mas Yusuf ya, saya coba jawab Boleh, nih boleh. pertanyaan dari Pak Misbah. Oke Pak, sebenarnya sih mungkin kalau kita berbicara IQ banyak banget Pak sebenarnya alat tes di luar sana. Bapaknya dari psikologi? MSDM lebih tepatnya Bu. Oke, tapi artinya cukup familiar lah ya dengan Ya. alat-alat tesnya. Kalau misalnya berbicara mengenai pengaruh jarak gitu ya Pak, artinya kan berarti perusahaan Anda pengen mencapai Indonesia selebar mungkin gitu ya. Sebenarnya gampang Pak, kita pakai tes online. Mau lebih gampang silakan hubungi PPM Manajemen Divisi Assessment. Sorry jualan dikit gitu ya. Oke. Nah,
Tapi di luar dari situ Pak, banyak banget Pak tes online kalau kita mau bicara IQ, dan di luar sana juga saya rasa banyak sekali vendor-vendor yang bisa bantu kita, tapi memang mau nggak mau dilakukannya secara online Pak, gitu ya. Artinya akan jauh lebih murah juga, gitu kan ya, jauh lebih cepat dan bisa menjangkau siapapun di mana saja. Tapi memang berarti Bapak harus kenali nih target pelamarnya cukup familiar nggak dengan digital. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, sinyal itu luar biasa, Pak. Kemudian yang ketiga, mungkin kalau punya sedikit atau apa ya, mau berinvestasi lebih gitu ya. Artinya mungkin harus ada bantuan proctoring, Pak. Proctoring itu berarti memastikan bahwa yang bersangkutan itu bekerja sendiri, tidak dibantu sama orang. Nah, tapi terlepas dari metode apapun juga, Pak, nanti kan lambat laun akhirnya kita melakukan seleksi ya, Pak, makin berkurang nih. Tetap, Pak, ketemu secara offline, bertemu secara langsung untuk mengkonfirmasi kembali dari tes-tes yang sudah kita lakukan, I think it's a must, Pak. Sehingga feel-nya sebagai recruiters kita bisa dapat. Itu sih, Pak. Jadi di luar sana, yang kalau Cevit mungkin pengembangan juga atau ada IST, banyak sih Pak, depend on dari apa yang mau Bapak ukur dari si intelijensi itu. Kalau cuma angka doang kah, IQ-nya berapa, atau juga disertai dengan aspek-aspek yang menggambarkan dari si IQ itu. Gitu sih Pak Misbah. Terima kasih Bu Gita. Sama-sama. Baik, ada tanggapan dari Bu Mala? Silakan Ibu. Saya hanya sedikit menambahkan dari sisi kebutuhan organisasi Pak Misbah. Itu kalau menurut saya memang karena saya selalu mencoba untuk mengkonfirmasi kembali tes-tes yang disampaikan oleh para recruiter ya, asesor itu dengan wawancara. Karena dari wawancara itu sebetulnya kita itu bisa melihat mimik dan sesuatu yang sifatnya sudden itu gimana dia menanggapi itu. Itu bagi saya dari organisasi itu penting sekali gitu. Jadi respons dia gitu kan ya, karena respons pada saat wawancara itu seringkali menjadi respons aslinya yang bersangkutan gitu. Ya. Itu aja saya tambahan saya. Makanya kadang-kadang lebih enak juga ketemu secara langsung ya Bu ya. Iya. Atau Dan ya ketemu langsung ini juga bisa sih. Feel-nya kurang gitu. Betul, semakin tinggi dapat untuk posisinya, proyeksinya, itu semakin penting untuk kita bisa langsung, karena dari diskusi itu kita bisa ngerti karena ada evidence yang ternyata sah gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita, Bu Mala atas jawabannya. Terima kasih Pak Misbah sudah atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu, kita selanjutnya hanya pertanyaan terakhir nih, Bapak Ibu ya. Dan dimohon kepada Ibu Dina Nisrina, MTSI Psikolog, untuk bisa unmute dan on cam agar bisa bertanya kepada para pembicara kami. Oke. Baik. Selamat sore, terima kasih Mas Yusuf atas kesempatannya. Nah, sebenarnya ini relate sama pertanyaan Pak Misbah tadi, karena akhir-akhir ini saya agak sering Bu Gita melakukan psikotes online di salah satu websitenya, karena permintaan perusahaan di mana saya sebagai rekruternya itu memintanya online saja. Jadi kalau sebelumnya saya diminta untuk datang karena ada banyak kandidat, ini kalau 2-3 aja mungkin mereka mikirin dari kosnya saya ke sana gitu ya, jadi minta di-online kan. Kendala saya pertama memang sinyal. Saat sinyalnya itu jelek, saya jadi meragukan validitas alat tes ini Bu Gita. Jadi agak kesulitan karena dia harus mengulang 2-3 kali tes itu hingga selesai gitu ya. Yang pertama, yang kedua, saya agak kesulitan mengukur aspek emosinya karena tes online yang saya lakukan itu tidak termasuk tes grafis. Nah, adakah kira-kira arahan dan sarannya Bu Gita gimana ya? Memang dilanjutkan dengan wawancara via Zoom, tapi itu juga saya rasa nggak maksimal untuk mengungkap hal-hal yang emosi dan lain-lainnya itu tadi. Kalau dari Papi Kostik ada sih, tapi juga saya masih meragukan itu begitu. Ya. Terima kasih. Oke, baik. Izin dulu saya ya Bu Kumala ya. Iya, silakan.
Nah, jadi kalau berbicara tadi pertanyaannya adalah seberapa valid, itu sebenarnya harus juga kita pinter-pinter juga buat kita milih gitu kan. Pasti standar lah. Mbak Dina juga psikolog gitu ya, kita pengen cari tahu dulu dia mazhabnya apa, bangunannya gimana, standar lah kayak konstruksi tes, sehingga kita bisa tahu valid dan tidak validnya gimana. Yang pertama, karena di luar sana Bu, banyak sekali vendor yang menjual alat tes dengan embel-embel murah dan cepat, tetapi kita juga perlu mempertanyakan ketepatan dari dia mengukur. Gitu. Nah, ini pintar-pintarnya kita gitu ya. Kemudian yang kedua, gimana caranya kita ya valid kalau dengan sinyal. Makanya tadi saya bilang mungkin di Pak Misbah kalau punya satu teknologi untuk proctoring gitu ya, jadi betul-betul secara cek secara random per berapa detik sekali gitu ya. Kemudian kalau kita berbicara emosi gitu ya, sebenarnya mungkin gini, kalau kita berbicara emosi, emosi itu kan ada dua ya, emosi yang berkaitan dengan kepribadian sama emosi yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, ini mau yang mana dulu nih yang pengen kita sortir di awal dari kandidat gitu ya. Nah, kalau emosi yang nanti akan berdampak kepada pekerjaan, mungkin kita juga bisa dengan alat-alat tes atau yang berkaitan dengan cara kerja, tapi kita bisa lihat bagaimana regulasi emosinya di saat penuh dengan tekanan. Kalau itu yang dimaksud. Gitu ya. Jadi mungkin saya sebutkan aja kita punya Pauli atau Kreplin, sekarang juga sudah banyak yang di online kan gitu ya. Atau juga kalau kita berbicara emosi dari sisi kepribadian, maka sebenarnya banyak sekali alat tes kepribadian, DISC, ada Papi Kostik gitu ya. Cuman balik lagi, pertama, sejauh mana kita sendiri sebagai pengguna alat tes itu, pengguna hasilnya bisa mengintegrasikan. Itu satu. Yang kedua, pasti harus ada konfirmasi. Itu saya tetap percaya, konfirmasi terhadap alat tes. Kemudian yang ketiga, yang seperti tadi disampaikan sama Bu Kumala, sekarang nih pertanyaannya mau potensi, mau kompetensi, atau mau value dulu nih. Itu yang mau diukurkan nih, yang mana dulu nih yang penting. Ya tadi si profil idealnya, orang yang mau dicari kayak apa, dan tetap interaksi offline atau interaksi secara langsung, itu menjadi konfirmasinya. Nah, pokoknya cari tahu aja dulu Mbak. Yang mau dicari itu keterampilan, kepribadiannya, potensi. Kemampuan teknisnya kita pakai bisa tes, karena tes wawasan. Atau dari sisi kompetensi manajerialnya, kita bisa pakai wawancara, pertanyaan jawab terstruktur, atau dengan pakai simulasi. Paling itu ya, mungkin dengan singkatnya yang bisa saya sampaikan dengan Mbak Dina ya. Oke, baik. Selanjutnya, Bu Mala, silakan jika ada Ya, tanggapan. kalau saya ini kan merupakan pengguna ya, pengguna dari laporan hasil psikologi gitu ya, hasil tes psikologi. Saya sangat terbantu sebetulnya karena dari sisi saya sebagai perusahaan itu yang penting apa? Saya bisa menghasilkan mitigasi risiko dengan menempatkan orang ini gitu dari hasil tes tersebut sehingga bagi perusahaan itu juga bisa melakukan ancang-ancang dukungan apa yang harus kita berikan kepada orang tersebut. Karena bagaimanapun juga kita nggak akan bisa mendapatkan orang yang 100% itu sesuai dengan harapan kita. Dan seperti itu. Nah, jadi dari semua tes yang dilakukan, itu kalau bagi saya itu merupakan bantuan yang luar biasa. Karena yang penting bagi perusahaan bagaimana kita memitigasi risiko dengan penempatan yang bertentu. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita dan Bu Mala atas jawabannya. Terima kasih Bu Dina atas pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kedua pembicara pada sore hari ini, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti jalannya acara Pojok Pintar Manajemen hari ini. Dari awal dan nanti berakhirnya acara ini. Dan kepada Ibu Gita Ditya Bahri dan Ibu Kumala Insiwi Suryo, boleh memberikan closing statement untuk sore hari ini. Nah, karena tadi sepertinya lebih banyak duluan Bu Gita, saya ingin mendengar dulu dari Bu Mala, kurang lebih seperti itu. Silakan Ibu. Oke, terima kasih sekali Mas Yusuf bahwa
saya ingin menyampaikan bahwa rekrutmen dan seleksi itu adalah proses yang sangat penting untuk melakukan penyaringan sehingga kita bisa mendapatkan sumber daya manusia top talent yang memang kita butuhkan untuk posisi yang kita proyeksikan. Nah, oleh karenanya kita para pelaku SDM itu, mohon maaf saya pakai istilah jangan super, kita harus bisa meyakinkan kepada para recruiter untuk kita menggambarkan ya seperti apa orang yang kita cari. Karena menurut saya itu adalah kunci untuk memudahkan recruiter itu mencari kandidat-kandidat atau mendapatkan kandidat-kandidat yang sesuai dengan harapan kita, yang mendekati harapan kita. Oleh karenanya, maka bagaimana kita bisa menyiapkan dan mewujudkan employer brand bagi para top talent itu. Baik, terima kasih Bu Mala. Selanjutnya Bu Gita, silakan Bu. Nggak boleh cuma bilang setuju dengan buku Mala ya. Jangan dong, jangan dong. Oke, iya. Kalau saya bilang cari talenta atau kandidat terbaik itu mungkin simpelnya kayak cari jodoh ya. Susah-susah gampang. Tapi kalau udah nemuin rasanya langsung senang sekali gitu kan. Nah, mungkin yang perlu saya tambahkan menjadi seorang recruiters itu bukan hanya sebagai pekerjaan mencari. Tapi saya selalu bilang bahwa ke rekan saya atau ke tim saya dulu itu jadi seorang recruiters itu harus punya passion. Karena rekrutmen dan seleksi walaupun rumusannya sama dari dulu tetap butuh sentuhan hati di situ. Jadi mencari orang seperti halnya kita mencari jodoh. Kalau kita nggak punya hati, pasti nggak nemuin yang cocok. Itu aja, Mas Yusuf. Monggo, saya kembalikan lagi. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Gita, Bu Mala atas closing statement-nya. Terima kasih juga sudah hadir pada sore hari, ibu-ibu sekalian. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Semoga bertemu saya maupun dengan yang lain, kurang lebih seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, beberapa hal menarik dari sesi ini, saya izin menarik kesimpulan ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah bonus demografi, pastinya ada plus minusnya nih masing-masing. Dan juga dengan adanya fenomena bonus demografi ini, ada tantangannya baik dari pemerintah maupun kita nih sebagai rekruter dan perusahaan sendiri. Nah, itu fenomena eksternal ini menjadi suatu urgensi bagi perusahaan untuk bisa mempertajam kembali nih bagaimana strategi rekrutmen seleksi Bapak dan Ibu sekalian gitu. Baik dari ketajaman identifikasi kebutuhan posisi, membuat profil ideal contohnya, dan juga menentukan prioritas nih agar mungkin Bapak Ibu dan sekalian gitu ya merasa bahwa mungkin load rekrutmennya sedang tinggi gitu ya, sedang banyak yang dibuka nih gitu kan. Tapi kita sendiri mungkin belum tahu nih seharusnya dengan adanya prioritas sehingga kita bisa mengefektivitaskan waktu, kurang lebih seperti itu. Lalu juga ada perencanaan perekrutan dari mulai channelnya yang digunakan seperti apa dan semacamnya. Pencarian kandidat hingga onboardingnya perlu dipikirkan lebih tajam lagi. Lalu juga di sini ada tantangannya, yaitu contohnya adalah source kandidat yang terbatas, kualitas kandidatnya tidak sesuai dengan keinginan kita, bahkan dari staf rekrutmennya sendiri pun terbatas, baik jumlah maupun juga kompetensinya nih. Nah, ini perlu dicek juga. Bahkan juga dari prosesnya nih, rumit, lama atau enggak, dan mungkin mahal atau tidak. Nah, itu perlu kita cek kembali. Nah, kemampuan untuk bisa mengevaluasi baik dari kondisi eksternal dan internal, tadi kita bisa lihat juga bagaimana future HR needed-nya nih, yang disampaikan bahwa kita butuh juga HR yang mempunyai brain capacity, tanggung jawab, cermat, teliti, disiplin, problem solving, komunikasinya harus bagus, teamwork-nya bagus, dan juga digital literasi gitu. Sehingga dengan adanya soft skill tersebut nih sebagai orang HR, akan dapat menunjang, mempertajam strategi-strategi rekrutmen seleksi Bapak dan Ibu sekalian. Nah, secara praktikal nih mungkin yang memang bisa digunakan acuan solusi nih bagi Bapak dan Ibu sekalian,
Yang pertama mungkin bisa meningkatkan company branding, dan di dalamnya pastinya ada employee experience-nya, karena ketika karyawan ini merasa experience-nya bagus di perusahaan tersebut, itu juga bisa menjadi strategi word of mouth-nya gitu. Dia akan merekomendasikan kepada teman-temannya, rekan-rekannya gitu, yang sama-sama kualitasnya gitu, untuk join ke perusahaan kita gitu, Bapak Ibu. Dan itu juga align dengan adanya employer branding gitu. Kurang lebih seperti itu, ada candidate pool juga, dan juga pemilihan channel yang tepat. Tentunya jika ingin mencari fresh graduate, bukan menggunakan koran, kurang lebih seperti itu ya. Karena mungkin sudah kurang relevan, dan bisa juga dicek secara data ya Bapak Ibu ya. Berapa Gen Z yang masih berlangganan koran secara paper ya, kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Semoga konfirman pada sore hari ini bermanfaat dan bisa memantik semangat pantang menyerah dan terus berkarya dan terus menyala dari seluruh hal baik yang sudah terjalin dan akan terus berkembang. Baik, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya bagi Bapak dan Ibu, jika tertarik untuk mengambil sertifikasi rekrutmen dan seleksi, dapat melihat di poster tersebut, Bapak Ibu, program ini dirancang khusus untuk para profesional HR yang ingin menguasai teknik-teknik perekrutan dan seleksi terkini. Dan dengan mengikuti program ini, Bapak dan Ibu akan mendapatkan pengetahuan mendalam dan keterampilan praktis dalam mengidentifikasi kandidat terbaik, meningkatkan proses seleksi, dan mengurangi kesalahan dalam perekrutan. Daftar sekarang. Nah, di sini dapat dilihat Bapak Ibu dari mulai harganya, serta juga ada tanggalnya nih Bapak Ibu. Take note ya Bapak Ibu untuk tanggalnya, yaitu pada tanggal 23 hingga 25 Juli. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya lebih lanjut gitu ya, bisa menghubungi dengan Ibu Kinas di 62859 3014 9058. Kurang lebih seperti itu. Dan lalu Bapak dan Ibu, kita juga ada selanjutnya. Baik, kita juga ada Academic Gathering PDMAI 2024. Nah, Academic Gathering ini merupakan ajang sharing bagi para praktisi dan akademisi dalam hal pengembangan produk, baik itu pengalaman praktis maupun riset terkini dari masing-masing ahli. Untuk pendaftarannya, Bapak dan Ibu bisa menghubungi Danis di 0878 3007 0159, atau dapat juga Bapak Ibu screenshot di layar tersebut. Di layar ini, Bapak dan Ibu ada scan QR yang dapat digunakan dan menuju kepada link pendaftaran. Atau bisa juga Bapak dan Ibu cek di chat Zoom, saat ini sudah ada informasi yang mungkin lebih lengkap, dan juga ada nomor-nomor yang dapat dihubungi, kurang lebih seperti itu. Baik, selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan acara kami meminta kesediaan Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback yang kami sediakan. Bapak dan Ibu bisa memindai QR code yang ada di layar, atau klik link feedback yang kami kirimkan melalui chat Zoom. Nah, feedback ini merupakan masukan untuk dapat meningkatkan kualitas acara kami. Dan setelah mengisi feedback, Bapak dan Ibu akan kami kirimkan materi ke email yang Bapak Ibu tuliskan saat mengisi feedback. Kurang lebih seperti itu. Bisa di-screenshot dulu Bapak Ibu, atau juga bisa cek di chat Zoom. Selanjutnya, Bapak dan Ibu juga bisa join menjadi member PPM Community, Bapak Ibu. Bisa langsung klik link yang ada di chat Zoom. Jangan lupa juga untuk follow media sosialnya PPM Management, ada di Instagram, Facebook, YouTube, dan juga LinkedIn. Baik, kurang lebih sudah tidak terasa Bapak Ibu sudah 2 jam acara ini berlangsung ya. Kami mengucapkan terima kasih atas keterlibatan berbagai pihak yang mendukung terselenggaranya acara hari ini, terutama kepada Bapak dan Ibu sekalian yang bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam memandu acara kali ini. Saya Yusuf, pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua.